Film ini berkisah 4 orang siswa yang tak sengaja menemukan sebuah konsol game jadul dan saat memainkannya, keempat siswa tersebut tersedot masuk ke dalam game dan memainkan karakter di dalam game tersebut. Gimana alurnya? Saksikan berikut ini. Pada tahun 1996, seorang remaja bernama Alex menemukan papan sebuah permainan Jumanji saat ia sedang liburan di pantai. Alex membawa papan Jumanji ke rumahnya dan ia sama sekali tak tertarik dengan permainan jadul tersebut. Alex lebih memilih permainan game lain untuk dimainkannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Alex penasaran dengan papan Jumanjinya, lalu ia membuka papan tersebut dan menemukan kaset game di dalamnya. Alex kemudian langsung memasukkan kaset tersebut ke dalam konsolnya. Dan gak lama kemudian cahaya hijau menerangi kamar Alex dan Alex pun menghilang. 20 tahun kemudian seorang remaja kutu buku bernama Spencer Gilpin, ini dia orangnya, memulai aktivitas pagi harinya yaitu berangkat sekolah. Saat di jalan, Spencer bertemu dengan bebenguk Anthony Fred yang termasuk teman kelasnya. Namun Fred ini lumayan ngeselin karena sering menyuruh Spencer untuk mengerjakan PR-nya. Setelah mengambil PR dari Spencer, Fred berangkat duluan bersama 2 teman wanitanya. Sementara Spencer yang berdiri tepat di rumah Alex dulu datangi Tuan Fred yang selama ini menjadi pria aneh setelah anaknya yaitu Alex menghilang bertahun-tahun. Saat sedang di sekolah, murid perempuan bernama Bethany Walker, ini dia orangnya, sedang membalas chatnya dan membuat gurunya marah karena Bethany memainkan HP-nya saat jam ujian sedang berlangsung dan akhirnya Bethany pun dihukum. Di kelas lain juga, saat jam pelajaran olahraga, gadis pemalu bernama Martha Kefli menolak aturan dari gurunya yang menyuruh Martha bergabung dengan siswa lain. Martha mengakui bahwa ia tak menyukai dengan olahraga basket dan tanpa disengaja Martha malah menghina profesi gurunya. Hal tersebut membuat guru olahraga marah lalu menghukum Martha. Setelah jam pelajaran olahraga selesai, Spencer dipanggil ke kantor kepala sekolah dan kebetulan sekali ada si bebenguk Fred yang ternyata kepala sekolah mengetahui bahwa Spencer mengerjakan PR milik Fred dan akhirnya mereka berdua pun dihukum. Jadi pada hari ini ada 4 siswa yang dihukum dan sebagai hukumannya mereka disuruh untuk membersihkan gudang yang lumayan kotor dan bau. Detention. Get up everybody, let's go. Properly prepped before they go. It seems Di dalam gudang tersebut, Spencer dan Fred menemukan konsol Jumanji yang sama seperti punya Alex dulu. Karena di gudang sangatlah jenuh dan membosankan, Spencer dan Fred memutuskan untuk mencoba permainan Jumanji. Di awal permainan mereka berdua disuruh untuk memilih salah satu dari 5 karakter dan 1 karakter sudah terpilih yaitu karakter Jefferson sebagai ahli pilot. Dan sudah jelas yang memilih karakter ini adalah Alex di tahun 1996. Kini tinggal 4 yang belum terpilih. Fred memilih karakter Franklin Moss, seorang ahli zoologi. Spencer memilih karakter Dr. Smolder, seorang arkeolog berotot. Kemudian Bethany dan Martha menyusul untuk ikut. Bethany memilih karakter Profesor Sally Oberon, seorang kartografer. Dan yang terakhir Martha, ia memilih karakter Ruby Roundhouse, seorang pembunuh pria. Saat permainan dimulai, layar mati dan konsol game rusak serta mengeluarkan cahaya hijau. Setelah itu satu persatu keempat siswa tersebut tersedot masuk ke dalam game Jumanji. What's going on? What's happening to your hand? Spencer yang jatuh ke dalam hutan dan mendapati dirinya menjadi Braveston, kemudian disusul dengan Fred yang berubah menjadi Franklin, Martha menjadi Ruby, dan Bethany menjadi Dr. Sally. Mereka pun sangat panik saat tahu bahwa sekarang mereka berada di dalam permainan Jumanji. Saat sedang ribut satu sama lain, Kudanil muncul dari sungai dan melihat Bethany, namun gak lama kemudian Bethany muncul kembali dari atas. Hal tersebut membuat mereka heran kenapa Bethany ini bisa kembali hidup. Setelah itu muncul beberapa Kudanil mengejar mereka. Dalam pelariannya muncullah seorang pria yang menyuruh mereka berempat masuk ke dalam mobil.
Pria tersebut bernama Nickel, karakter yang tidak dapat dimainkan. Nickel menjelaskan tentang karakter game kepada kelompok Braveston. Nickel juga menceritakan salah satu mantan sekutunya yang berubah menjadi musuh Dr. Braveston di dalam game ini, yaitu Russell Van Fleet. Van Fleet ini berburu permata hijau yang terletak di mata patung jaguar. Kemudian ia mencuri permata tersebut yang membuatnya bisa mengendalikan semua hewan di Jumanji. Jumanji menjadi kacau, lalu Nickel diam-diam mencuri permata dari Van, dan sekarang Nickel meminta Braveston untuk mengembalikan permata hijau ke patung jaguar. Dan inilah misi keempat karakter tersebut. Nickel menurunkan kelompok Braveston di sebuah padang rumput, kemudian Braveston dilanjutkan dengan berjalan kaki ke patung jaguar. Karena jalan ke patung jaguar enggak tahu, Braveston membuka petanya, namun peta tersebut kosong. Hanya Dr. Sally lah yang bisa melihat isi peta tersebut. Dr. Sally tidak bisa melihat dengan penuh karena bagian petanya rusak sebagian. Di sini Spencer mengetuk dada kirinya dan muncullah daftar keterampilan Braveston yang meliputi jago mendaki, kekuatan super, dan kecepatan kilat. Lebih hebatnya lagi, Braveston ini tak memiliki kelemahan sedikit pun. Sementara Ruby adalah petarung yang terampil termasuk tarung dansa. Kelemahan Ruby adalah racun, dan Dr. Sally memiliki kecerdasan dalam kartografi dan paleontologi. Sedangkan Franklin Mouse hampir tidak mempunyai keterampilan. Franklin juga membawa ransel yang isinya senjata milik Braveston. Kelemahan Franklin adalah kue. Setelah mengetahui kemampuannya, Dr. Sally melihat petanya berubah, lalu muncul tulisan Raungan Agung. Which way? Okay. And right here it says. Kemudian datanglah kelompok penjahat dari pasukan Van Fleet mengejar kelompok Braveston. Mereka berlari sekencang mungkin sambil ditembaki kelompok penjahat dan berakhir di tepi jurang. We gotta go. I can't outrun those guys. Oh, No. Karena kepepet, akhirnya mereka memberanikan diri untuk terjun ke sungai. Setelah lolos dari kejaran penjahat, Ruby terkena tembakan saat pelariannya dan tiba-tiba ia menghilang. Namun sama dengan Sally, Ruby hidup kembali dengan jatuh dari atas. Braveston akhirnya menyadari bahwa di bagian tangan karakter ada tato garis 3. Jika karakter tersebut mati, maka ia akan kembali. Namun garisnya bakal hilang 1, jadi garis tersebut adalah nyawa, dan setiap karakter dibekali dengan 3 nyawa karena harus melanjutkan permainan ini agar mereka bisa kembali ke rumah. Di dalam perjalanan menuju patung jaguar, Braveston dan Franklin, atau tepatnya Spencer dan Fred, berdebat menyalahkan Spencer karena telah memainkan game Jumanji lebih dulu. Fred juga mengatakan kepada Spencer bahwa ia mencoba menjauhkan diri dari Spencer sejak kelas 1 SMP. Mereka cekcok, lalu Fred mendorong Spencer dari atas tebing. Gak lama kemudian, Spencer kembali hidup lalu menghapuk Fred. Karena pertengkaran ini tak membuatnya kembali, Spencer mengajak pergi berdamai demi kebersamaan. Mereka melanjutkan perjalanannya dan berakhir di pasar untuk mencari setengah peta yang hilang. Di dalam pasar mereka mampir di pedagang kue. Di sini tanpa sadar memakan kue yang termasuk kelemahannya. Beberapa detik kemudian Fred meledak. Duar. Setelah Fred kembali, seorang bocil datang kepada mereka dan menunjukkan mereka ke tempat potongan peta berada. Mereka dibawa ke saung yang di dalamnya terdapat wadah dan kemungkinan potongan peta berada di dalamnya. Spencer memberanikan diri untuk membuka wadahnya dan di dalamnya terdapat ular paling berbisa, yaitu Garaga. Hal tersebut membuatnya Spencer ketakutan. Dr. Sally mencoba untuk menangani masalah ini dengan menatap mata Garaga, namun ular tersebut berontak lalu menyosor ke Martha. Untungnya Spencer dengan sigap menangkapnya, kemudian memotong 2 sihungnya Garaga dan berhasil melumpuhkannya. Mengambil isi wadah dan ternyata bukan peta melainkan sebuah totem gajah kecil dan catatannya. Begin the climb. Kelompok penjahat muncul, mereka langsung berlari untuk menghindar, namun di depan sudah ada yang menghadangnya. Harry. Evade. Doc. Heckman. Dan sebagai Braveston yang kuat menghajar sebagian penjahat, Van Fleet dan pasukannya datang lalu mengepung mereka.
Gak lama kemudian bom asap terlempar lalu menutup di kelompok Spencer. Dan tiba-tiba seorang pria datang mengajak kelompok Spencer kabur dari hadapan pamflet. Mereka dibawa ke ruang bawah tanah. Saat menyusuri lorong, mereka harus melewati beberapa jebakan. Setelah melewatinya, mereka berakhir keluar dan berakhir di hutan surya. Yang membawa kelompok Spencer adalah si Flynn McDonagh yang menyatakan nama aslinya adalah Alec Frey. Alec membawa kelompok Spencer ke rumah pohon yang dulunya milik Alan Faris, karakter Robin Williams dari film Jumanji pertama. Setelah itu, Alec membuatkan minuman boba. Alec bercerita bahwa dirinya terjebak di Jumanji selama berbulan-bulan dan dia belum bisa menyelesaikan misinya. Kenyataannya di dunia asli Alec telah menghilang selama 20 tahun. Kelompok berpeston akhirnya mengajak Alec untuk menyelesaikan misi ini di game ini agar semua ini bisa kembali ke dunia nyata ini. Sebelum ke patung Jaguar, mereka harus menyelinap ke gudang transportasi untuk mengambil kendaraan. Namun gudang tersebut dijaga oleh 2 penjahat. Martha diminta untuk menarik perhatian penjaga, sedangkan yang lain menyusup ke gudang. Watch and learn. Sebelum melakukan aksinya, Martha diajari cara menggoda Freya oleh Bethany. Setelah dirasa cukup mampu, Martha mulai turun menghampiri 2 penjaga. Saat mempraktekannya, Martha terlihat lupa apa yang diajari Bethany. Tetapi ia ingat salah satu keterampilannya, yaitu tarung dansa. Sebuah lagu diputar dan Martha memulai menendang bol penjaga. Setelah itu, Martha kembali ke kelompoknya di dalam gudang. Did it! Yeah, give me a hug, girlfriend. Alec diminta untuk mengendarai helikopter, namun Alec ragu-ragu untuk mengendarainya. Spencer dan yang lainnya meyakinkan Alec bahwa tanpa dia tak akan sampai di patung Jaguar. Akhirnya Alec menjadi berani dan mulai menaiki helikopter. Para penjahat muncul lalu menghadang di depan gudang. Alec tanpa ragu menerobos pertahanan para penjahat, namun helikopter mereka terus ditembaki dan mengenai baling-balingnya. Hal tersebut membuat helikopter tak bisa terbang tinggi. Saat terbang di tengah-tengah tebing, badak albino mengejar mereka. Spencer akhirnya memberanikan diri memperbaiki baling-balingnya dan dia berhasil sebelum helikopter menabrak bebatuan di sini. Fred tak sengaja menjatuhkan permata hijau. Hal tersebut membuat mereka terpaksa untuk putar balik. Mereka melihat permata hijau dijaga oleh badak. Spencer pun punya ide, yaitu menjatuhkan Fred untuk memancing perhatian badak. Di saat semua badak mengejar Fred, Spencer langsung mengambil permatanya, sementara Fred diinjak-injak oleh badak. Lalu Fred kembali hidup jatuh dari atas. Untungnya Spencer berhasil menangkapnya sebelum jatuh di hadapan para badak. Mereka mendaratkan helikopter dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Namun di sini Alec disengat oleh nyamuk berbisa, membuat Alec tak tersadarkan diri. Melihat nyawa Alec tinggal 1, Bethany pun memberi 1 nyawanya untuk Alec. Saat Alec kembali sadar, mereka melanjutkan perjalanannya ke tengah hutan. Di saat beristirahat untuk mengambil minum, Spencer mengungkapkan perasaannya kepada Martha bahwa ia suka dengannya sejak kelas 7 SMP. Like all of What? Oh my god, no. Di situ mereka melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka sampai di lokasi patung Jaguar yang dikelilingi Jaguar sebagai penjaganya. Spencer memberanikan diri maju ke depan, kemudian memanjat pohon untuk melihat titik patung Jaguar. Namun di atas pohon, Spencer dikagetkan dengan adanya ganggarangan yang membuat Spencer terjatuh. Kemudian muncullah Jaguar memangsa Spencer. Spencer pun hidup kembali dan mempunyai 1 nyawa. Ia sangat ketakutan karena nyawanya tinggal 1, tetapi Fred menyemangati Spencer agar tetap terus bermain. Which means that we gotta run one hell of an offense. you guys. Gak lama kemudian pamflet dan pasukannya datang. Spencer dan yang lainnya kerjasama untuk berpencar yang nantinya akan bertemu di patung Jaguar. Di dalam pelariannya, Bethany tertangkap Jaguar yang dikendalikan oleh pamflet. Sementara itu, Fred bertemu dengan seekor gajah. Karena Fred adalah ahli geologi, ia dapat berkomunikasi dengannya dan dapat menjadikan gajah sebagai tumpangannya. Saat Spencer, Alec dan Martha mendekati patung Jaguar,
Van Fleet sudah berada di sana dan menyandra Brittany. Van Fleet meminta permatanya, namun Spencer tak membawa permata tersebut. Gak lama kemudian Fred datang lalu membuat kekacauan, namun karena cerobohnya, batu permata hijau terlempar ke atas tebing. Spencer dan Martha segera mengatur rencana. Spencer naik ke atas menggunakan motor, sementara Martha mengambil permatanya, namun permata tersebut dikelilingi ular berbisa. Karena nyawanya masih ada 2, Martha memberanikan diri mengambil permatanya. Kemudian Van Fleet datang yang langsung mengendalikan ular untuk menggigit Martha. Martha yang kelemahannya adalah racun membiarkan dirinya digigit ular, lalu ia hidup kembali jatuh dari atas. Spencer tancap gas untuk menangkap Martha dan akhirnya mereka berhasil. Spencer segera meletakkan permatanya di mata Jaguar, kemudian semua karakter berteriak Jumanji. Cahaya hijau muncul lalu menghancurkan Van Fleet dan misi pun berhasil diselesaikan. Setelah itu Nickel datang untuk mengembalikan 5 karakter ke dunia mereka. Alex berjabat tangan terlebih dahulu dengan Nickel, kemudian Brittany, setelah itu Fred, keempatnya Martha, dan yang terakhir adalah Spencer. Mereka akhirnya kembali di gudang sekolah tepat pada hari sebelum mereka memulai permainan. Keesokan harinya, Spencer, Fred, Brittany, dan Martha berjalan di depan rumah Alex. Mereka terkejut karena rumah Alex nampak berbeda. Kemudian sebuah mobil datang dan berhenti di depan rumah Alex. Tuan Frank mendekati mobil tersebut dan keluarlah keluarga Alex. Alex ini sudah tua dan mempunyai 2 anak. Alex melihat kelompok Spencer lalu menghampirinya di sini. Alex memberitahu mereka bahwa permainan mengirimnya kembali ke tempat ia memulai permainan, yaitu di tahun 1996. Ia menamai salah satu anaknya Brittany, wanita yang menyelamatkan hidupnya. Jadi di dalam permainan mereka dipertemukan, namun saat mereka dikeluarkan, Alex dikeluarkan di tahun 1996, dan keempatnya dikeluarkan pada saat mereka dihukum di gudang. Kenapa Alex bisa dikabarkan menghilang selama 20 tahun? Tapi ternyata Alex sudah ada sejak 1996. Kemana perginya Alex? Di akhir film, kelompok Spencer mendengar drum band khas Jumanji. Mereka langsung menghancurkan konsol game Jumanji agar tak mengulangi permainannya lagi. Film pun berakhir.